Halo guys, apa kabar semuanya? Drive N hadir lagi ya guys. Dan kali ini akan melanjutkan cerita novel Di Bawah Lintasan Pelangi. Oh ya, buat kawan semua yang penasaran dengan cerita Di Bawah Lintasan Pelangi bagian pertama, bisa tonton dulu di bagian pertama ya. Bagi yang sudah mengikuti cerita dari awal, tentu penasaran dengan Amara yang memilih tinggal di desa terpencil, meninggalkan kota yang semuanya serba ada. Disinilah terungkap jawabannya. Yuk kita lanjutkan ceritanya. Di bagian pertama, sampailah cerita pada ketika Amara dipertemukan dengan beberapa orang tamu Pak Lurah yang ternyata orang-orang itu teman sekampus Amara di Jakarta yang ditugaskan oleh kampus agar KKN di desa itu. Ternyata Amara justru merasa bahwa kedatangannya akan merusak kebahagiaan yang selama ini sudah didapatkan di desa itu. Ada masalah apa di antara mereka? Setelah pertemuan itu, dan ketika seorang cewek berkata dengan sangat sadis, Amara bergegas meninggalkan rumah Pak Lurah sambil menangis. Ia lari sambil menangis menuju pulang ke rumah Mbok Sumi. Sesampainya di rumah, Amara langsung saja nyelonong masuk ke dalam kamar, kemudian menangis dengan keras. Mbok Sumi menjadi kaget, kemudian menyusulnya ke kamar. Ia menjadi penasaran ketika melihat Amara yang biasanya ceria dan banyak bicara, kali ini justru datang dengan beruraian air mata. Mbok Sumi bertanya tentang masalah yang sedang dihadapi. Adakah seseorang di desa itu yang sudah menyakiti hatinya atau membuatnya tersinggung? Amara tidak menjawab, namun justru memeluknya dengan erat sambil menangis. Mbok Sumi menjadi semakin penasaran. Mereka datang ke sini, Mbok, Amara berkata terbata-bata. Mereka siapa? Mbok Sumi memaksa melepas pelukannya, kemudian menatap bola mata Amara dengan sangat tajam. Gadis itu menunduk, tidak berani memandangnya. Teman-temanku dari Jakarta, jawabnya sambil memejamkan matanya. Mereka mencarimu. Mbok Sumi menjadi semakin penasaran. Amara menjerit histeris menahan sakit. Seakan-akan ada yang merobek hatinya. Mbok Sumi menemukan sesuatu yang tersembunyi. Dari semula ia sudah menduga jika kedatangan Amara ke desa itu pasti membawa masalah dari kota. Pertanyaan itu sebenarnya sudah ia simpan lama semenjak Amara meminta izin untuk tinggal bersamanya, namun ia tidak berani menanyakannya karena takut Amara justru tersinggung. Bila tanpa masalah tidaklah mungkin putri seorang pengusaha kaya lebih memilih hidup menepi di desa terpencil. Mbok Sumi memberanikan diri menghujani Amara dengan pertanyaan-pertanyaan. Ia berjanji akan membantunya, bahkan bila memang ada yang mesti dihukum karena masalah yang ditanggung Amara, ia bersedia menggantikannya di penjara. Namun ia meminta kepada Amara agar jujur pada masalah yang sedang disimpannya menjadi rahasia. Tiada pilihan lain bagi Amara selain jujur saja. Sepandai-pandainya menyimpan rahasia, lama-lama juga pasti terkuak. Mbok Sumi berkata bahwa untuk mencapai tujuan menjadi bidadari yang sejati harus siap menghadapi sebesar apapun masalah yang menimpa. Bidadari takkan pernah hidup tenang bila dalam kehidupannya masih menyimpan masalah. Kemudian Amara bercerita. Di kampus ia tumbuh menjadi arogan karena bergaul dengan banyak teman-teman yang memang berasal dari kalangan yang berada. Suatu ketika ia bersama temannya pergi dugem. Ia tidak tahu menau ketika tiba-tiba seorang temannya meninggal karena overdosis obat-obatan terlarang. Padahal walaupun gaul ia tidak pernah bersentuhan dengan obat-obatan tersebut. Kematian temannya diusut polisi dan oleh teman-temannya ia disudutkan karena telah meracuni Julia. Temannya yang meninggal bernama Julia. Bahkan Amara dituduh mengedarkan barang-barang haram tersebut, dan selama ini ia yang selalu memenuhi kebutuhan Julia ketika sakau. Berita itu terdengar sampai ke telinga Tuan Gunarso, ayah kandung Amara. Namanya merasa tercemar dengan munculnya berita yang tidak menyenangkan itu. Ia memaksa kepada putrinya agar mengakui, namun Amara dengan tegas menjawab tidak tahu apa-apa. Bahkan ia sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan barang-barang haram itu. Namun ketika tasnya digeledah, ternyata ayahnya menemukan barang haram itu ada di dalam tasnya. Ayahnya menjadi sangat murka. Tanpa berpikir dua kali ia mengusir putrinya.
Ia menganggap jika tidak punya anak lagi yang bernama Amara, dan baginya nama itu sudah mati. Tiada pilihan lain bagi Amara selain pergi. Ia tidak bisa memberikan alasan apapun mengingat sang ayah sudah memiliki barang bukti. Bahkan Amara tidak sempat menata pakaian. Ia hanya membawa beberapa helai saja yang sempat dimasukkan ke dalam tas. Syukurnya, buku diari yang berisi alamat rumah Mbok Sumi sempat dibawa. Jadinya ia tidak merasa kebingungan harus pergi kemana. Karena bila masih di Jakarta saja, lambat laun pasti tertangkap. Ia mendadak kabur saja, menaiki taksi ketika melihat mobil polisi berhenti di halaman rumahnya. Mbok Sumi menjadi bingung setelah mendengar cerita dari Amara. Rasa percaya dan tidak percaya mengaduk menjadi satu di dalam pikirannya. Ia memaksa Amara agar bercerita dengan jujur dan apa yang diceritakannya itu benar. Amara menjadi sangat sedih mendapati Mbok Sumi mulai meragukannya. Amara berkata memang sudah tidak ada lagi orang yang percaya padanya. Namun ia percaya Tuhan takkan pernah menghukum dirinya karena kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Bila di dunia ini ia harus berhadapan dengan masalah itu, ia merasa yakin di akhirat nanti ia akan dimudahkan karena masalah itu juga. Ia merasa sudah sangat lelah dengan menanggung beban masalah itu. Bila memang di desa ini masalah berakhir, ia terima, walaupun seumur hidupnya akan berakhir di jeruji besi. Mbok Sumi menjerit histeris mendengar perkataan Amara dengan nada yang lemah. Ia langsung memeluknya dengan erat sambil berbisik bahwa ia percaya dan akan membantunya walaupun meski terusir dari kampungnya sendiri. Amara menjadi sangat lemas. Mbok Sumi merebahkan badannya ke ranjang rayot kemudian menyuruhnya untuk beristirahat. Ia berkata dan berjanji tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya. Teman-temannya yang dari kota itu takkan bisa berbuat banyak di desa ini mengingat dirinya sudah sangat disegani dan dihormati selain sebagai guru dan juga sebagai gadis yang pintar. Amara terlelap karena memang merasa sangat lelah. Mbok Sumi memandanginya, wajahnya dengan iba. Mbok Sumi tersentak kaget ketika tiba-tiba terdengar suara Amara menjerit. Ia langsung masuk ke kamarnya melihat apa yang terjadi. Terlihat Amara melotot dengan nafas yang tidak beraturan. Mbok Sumi bertanya apa yang terjadi, apakah mimpi buruk? Amara menjawab bahwa Julia juga datang ke sini. Ia berkata bahwa masalah ini akan segera berakhir di desa ini. Ternyata Amara bermimpi bertemu dengan arwah Julia. Mbok Sumi menenangkan kegundahan hatinya dengan berkata bahwa Amara terlalu memikirkan masalah yang belum tentu terjadi dan takut dengan bayang-bayangnya sendiri. Ia meminta kepada Amara agar tetap tenang.